Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya, kita akan membahas cerita pertemuan Ubuyashiki dengan Muzan yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita ketika Oyakata sama yang bertemu dengan Muzan, dan secara mengejutkan pemimpin pemburu iblis itu melakukan bunuh diri. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan kediaman dari Oyakata sama. Di dalam kamarnya, Amane sama masih menemani suaminya yang sedang merasakan penyakitnya yang semakin lama semakin menyebar. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menyapa dan mendatanginya. Dengan wajah yang sudah diperban, Oyakata sama memberikan ucapan selamat datang kepada pria tersebut, yaitu Kibutsuji Muzan. Sambil tersenyum, Muzan merasa jika kondisi dari Ubuyashiki itu terlihat begitu mengenaskan. Akhirnya, Muzan berhasil menemukan kediaman dari pemimpin pemburu iblis tersebut. Oyakata sama yang kondisinya sedang diperban itu menoleh dan memberikan ucapan selamat datang kepada Kibutsuji Muzan, sang iblis yang telah dicari-cari oleh pemburu iblis selama ribuan tahun. Muzan yang berdiri di halaman rumah itu hanya terdiam. Oyakata sama bertanya kepada istrinya bagaimana wujud dan bentuk dari iblis itu. Amane sama memberitahu jika penampilan dari Muzan seperti pria berusia sekitar 30 tahunan. Warna matanya merah menyala dan memiliki garis pupil vertikal seperti kucing. Oyakata sama sebenarnya sudah menduga jika Muzan pasti akan datang menemuinya. Menurutnya, iblis itu pasti sangat marah kepadanya, khususnya kepada keluarga Ubuyashiki. Bagi Oyakata sama, dengan sikap yang Muzan berikan ke mereka, membuat beliau berpikir jika suatu hari nanti, Muzan sendiri pasti akan datang untuk membunuhnya. Iblis itu berkata jika dia merasa sangat kecewa kepada pemimpin pemburu iblis tersebut, karena dia sudah hidup ribuan tahun tanpa menua sedikit pun. Sedangkan keluarga yang telah lama mengganggunya malah mengalami kemunduran seperti yang dia lihat sekarang. Muzan menambahkan jika penampilan dari Ubuyashiki begitu menjijikan dan bau pemimpin pemburu iblis itu seperti mayat yang telah membusuk. Dengan susah payah, Oyakata sama mencoba untuk bangkit. Dia mengakui dan juga sudah menduga jika akan mengalami hal semacam ini, karena setengah tahun yang lalu dokter telah memberitahunya jika dia akan mati dalam beberapa hari. Tapi sekarang Oyakata sama masih dapat bertahan hidup, dan kejadian itu membuat para dokter hanya bisa terdiam. Sambil meneteskan banyak darah di wajahnya, Oyakata sama berkata jika dia sendiri telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menghabisi iblis itu. Namun Muzan menyanggahnya. Menurutnya impian tersebut akan berakhir pada malam ini, karena setelah ini Muzan akan membunuh pemimpin pemburu iblis itu. Oyakata sama memberitahu Muzan, mungkin iblis itu tidak tahu jika mereka berdua berasal dari keturunan yang sama. Muzan lahir 1000 tahun yang lalu, sehingga mungkin darahnya berbeda dengan darah yang Oyakata sama miliki. Muzan menjawab jika dia sama sekali tidak merasa tersentuh dengan ucapan dari Ubuyashiki. Muzan penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin pemimpin pemburu iblis itu katakan. Oyakata sama bercerita jika monster seperti Muzan yang muncul di keluarga mereka telah membuat keluarga Ubuyashiki mengalami kutukan. Setiap anak yang lahir dari keluarga mereka sangatlah lemah dan mereka akan langsung mati. Tapi ketika keluarga Ubuyashiki hampir punah, seorang pendeta memberitahu mereka beberapa saran. Pendeta itu memberitahu jika seorang iblis telah muncul di keturunan mereka, sehingga keluarga Ubuyashiki harus mendedikasikan hidup untuk menghabisi iblis tersebut. Jika mereka melakukannya, akan membuat keberadaan dari keluarga Ubuyashiki tidak akan menghilang. Sejak dulu keluarga tersebut mendapatkan istri dari para pendeta, dan anak-anak mereka pun semakin kuat, serta tidak mudah mati. Namun sayangnya tidak ada orang dari keluarga Ubuyashiki sekarang yang bisa bertahan hidup lebih dari usia 30 tahun. Muzan menyanggah cerita dari pemimpin pemburu iblis itu. Menurutnya Ubuyashiki hanya bisa mengoceh tidak jelas kesana kemari. Bagi Muzan, apa yang pemimpin pemburu iblis itu katakan tidak ada urusannya dengannya. Sambil tersenyum, Muzan menjelaskan jika langit tidak akan menghukumnya, meskipun dia sudah membunuh ratusan bahkan ribuan orang, karena dia masih saja dapat bebas. Muzan menambahkan jika dia tidak pernah melihat Tuhan, dewa atau Buddha selama ribuan tahun ini. Sambil batuk-batuk, Oyakata sama memaklumi akan hal itu. Dia ganti melemparkan pertanyaan kepada pemimpin iblis tersebut. Apa yang Muzan impikan selama ini?
Sudah ribuan tahun berlalu dan impian seperti apa yang sebenarnya Muzan inginkan? Mendengar pertanyaan itu membuat iblis tersebut jadi terdiam. Dia merasa ada yang aneh dengan pemimpin pemburu iblis yang ada di hadapannya. Tapi Muzan sendiri tidak merasakan hawa kebencian dari pria itu. Di halaman rumah, tepatnya di sebelah iblis tersebut, ada dua anak Oyakata-sama yang sedang bermain bola. Muzan menoleh dan melihat aksi yang kedua gadis itu mainkan. Dia merasakan perasaan nostalgia yang begitu aneh. Menurut Muzan, hanya ada 4 manusia di rumah yang dia datangi ini. Hanya ada Ubuyashiki, istrinya, dan kedua anak perempuannya itu. Tapi anehnya, tidak ada penjaga yang ada di sekitar pemimpin pemburu iblis tersebut. Lalu sambil tersenyum, Oyakata-sama ingin menebak impian yang Muzan inginkan, karena dia bisa memahami hati dan jiwa iblis tersebut. Menurut Oyakata-sama, Muzan menginginkan keabadian, dan dia ingin menjadi makhluk yang tidak dapat dihancurkan. Muzan membenarkan apa yang pemimpin pemburu iblis itu katakan. Dia akan mewujudkan impiannya tersebut, dan itu akan terjadi setelah dia mendapatkan Nezuko. Oyakata-sama menjawab jika keinginan iblis itu tidak akan terkabul. Muzan merasa jika pemimpin pemburu iblis tersebut sangat percaya diri, khususnya cara dia menyembunyikan Nezuko. Menurut iblis itu, dia berbeda dengan Ubuyashiki, karena Muzan masih memiliki banyak waktu kalau dia harus mencari di mana Nezuko bersembunyi. Oyakata-sama menyangka apa yang Muzan katakan. Dia juga mengetahui tentang keabadian. Keabadian yang dimaksud adalah pikiran dari manusia. Pikiran manusia akan selamanya ada, dan hal itu selamanya tidak akan bisa dihancurkan. Mendengar perkataan tersebut, Muzan merasa jika Ubuyashiki hanya mengatakan omong kosong belaka. Oyakata-sama mengakui jika memang banyak anak-anak yang telah tewas dalam pertempuran melawan iblis, tapi mereka belum sepenuhnya menghilang. Sebelumnya, Muzan telah berkata jika kebenaran ini adalah hal yang bodoh. Oyakata-sama meminta izin kepada Muzan dan ingin membuktikan bahwa pikiran manusia tidak akan dapat dihancurkan. Pikiran tidak akan memaafkan mereka yang telah merenggut nyawa orang-orang yang disayangi adalah sebuah hal yang abadi, dan Muzan tidak akan pernah mereka maafkan, meskipun 1000 tahun telah berlalu. Muzan telah berulang kali menginjak ekor harimau, sehingga dia telah membangkitkan amarah dari sang naga. Pada dasarnya, iblis itu sudah membangkitkan makhluk yang lama sekali telah tertidur, dan mereka juga sangat membenci Muzan, serta mereka tidak akan pernah melepaskan iblis tersebut. Sambil tersenyum, Oyakata-sama menambahkan, jika Muzan membunuhnya, para pemburu iblis tidak akan merasa terganggu atau menderita, karena mereka tidak benar-benar membutuhkan pemimpin mereka tersebut. Hubungan antara pikiran manusia ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat Muzan pahami, karena dia dan para iblis lainnya akan musnah begitu mereka mengalami kematian. Mendengar perkataan itu membuat raut wajah Muzan jadi seperti terkejut. Oyakata-sama merasa jika sekarang ini suasana telah berubah. Tapi sambil mulai emosi, Muzan memintanya untuk diam. Kedua anak Oyakata-sama yang bermain bola sebelumnya juga telah berhenti dan melihat pembicaraan mereka berdua. Oyakata-sama berkata jika dia sudah selesai dan telah mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada pemimpin iblis tersebut. Lalu secara tak terduga, Muzan langsung berdiri di hadapan Oyakata-sama. Oyakata-sama meminta izin untuk mengatakan satu hal terakhir sebelum dia mati. Sebelumnya beliau telah berkata jika para pemburu iblis tidak benar-benar membutuhkannya. Tapi bukan berarti kematiannya tidak akan menimbulkan sesuatu. Entah mengapa Oyakata-sama yang merasa tidak layak itu dapat disayangi oleh para pemburu iblis. Jadi kalau dia mati akan membuat semangat tempur dari para pemburu iblis akan meningkat. Sambil bersiap membunuh pemimpin pemburu iblis itu, Muzan bertanya, apakah Ubuyashiki telah selesai berbicara? Mendengar pertanyaan itu, Oyakata-sama tersenyum dan berterima kasih kepada iblis tersebut. Scene berpindah ke para pilar dan para pemburu iblis yang diinstruksikan oleh gagak mereka. Jika panggilan darurat telah diinformasikan kalau ada serangan tak terduga di rumah Ubuyashiki. Para pilar yang ada berlari dengan begitu paniknya. Mereka berusaha secepat mungkin agar bisa sampai di kediaman pemimpin pemburu iblis itu. Tanjiro yang berlari dengan Gyu tersebut juga berharap agar bisa segera sampai di kediaman Oyakata-sama. Kita diperlihatkan cerita beberapa hari sebelum sesi pelatihan pilar dimulai. Saat itu para pilar sedang mengadakan rapat bersama dan memikirkan cara mendapatkan pengawal untuk menjaga Oyakata-sama. Sanemi berpendapat jika menurutnya mereka perlu setidaknya 2 pilar untuk menjaga pemimpin mereka. Dia bertanya kepada Gyomei, apakah pilar tersebut tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjaga Oyakata-sama? Gyomei mengaku jika itu semua mustahil, karena saat dia menjadi pilar selama 8 tahun, dia sudah mencoba membujuk Oyakata-sama untuk diberikan pengawal.
Sayangnya, beliau selalu saja menolak tawaran tersebut. Menurut Oyakata Sama, seseorang skuad pilar tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk orang sepertinya. Mendengar cerita tersebut membuat Mitsuri merasa khawatir dengan pemimpin mereka itu. Shinobu menambahkan jika sebelumnya dia pernah mendengar cerita jika kepala keluarga Ubuyashiki selama ini tidak pernah memiliki pengawal dalam sejarahnya. Setelah itu, Shin berpindah ke Sanemi yang sekuat mungkin berlari menuju kediaman Oyakata Sama. Dia terus berusaha berlari secepat mungkin untuk sampai di rumah pemimpin pemburu iblis tersebut. Perlahan, Sanemi mulai melihat kediaman dari Ubuyashiki. Dalam benaknya, dia mencoba untuk berpikir positif dan merasa akan berhasil sampai. Namun, secara tak terduga, rumah pemimpin pemburu iblis itu meledak dalam skala besar. Para pilar yang melihat hal itu pada terkejut. Posisi dari mereka semua masih berada di dalam hutan. Akibat ledakan itu membuat para pilar sesaat jadi berhenti untuk berlari. Ledakan tersebut menghasilkan kobaran api yang sangat besar. Kyu dan Tanjiro yang melihat dari kejauhan itu juga ikutan kaget. Bahkan Tanjiro juga mencium jika bau dari ledakan yang terjadi seperti ada banyak darah dan daging yang telah terbakar. Dari balik kobaran api besar tersebut ada Kibutsuji Muzan yang tubuhnya terkena efek ledakan itu dan masih terbakar hebat. Muzan terkejut dengan apa yang terjadi. Dia merasa sangat marah dengan perlakuan yang Ubuyashiki tujukan kepadanya. Menurutnya wajah dari pria itu memiliki senyum seperti Buddha. Tapi selanjutnya Ubuyashiki bersama istri dan kedua anaknya meledakkan diri bersama. Muzan mengakui jika dia telah membuat kesalahan. Awalnya Muzan mengira jika Ubuyashiki hanyalah manusia biasa. Tapi setelah melihat kenyataan yang terjadi, menurut Muzan pemimpin dari korps pemburu iblis itu benar-benar sudah gila. Sambil terus meregenerasi tubuhnya secara perlahan, Muzan sebelumnya sudah mengira jika Ubuyashiki akan merencanakan sesuatu. Tapi bukan seperti yang terjadi sekarang. Ubuyashiki membuat ledakannya lebih mematikan dengan menambahkan paku perangkap ke dalamnya. Tujuannya untuk menghambat regenerasi yang Muzan lakukan. Menurut iblis itu, Ubuyashiki sepertinya masih memiliki perangkap lain untuk menghentikannya. Di sisi lain, dari arah gunung, Muzan juga merasakan ada beberapa manusia yang perlahan mendekat ke lokasi tersebut dan bergerak dengan sangat cepat. Iblis itu menduga jika kemungkinan mereka adalah para pilar. Tapi yang Muzan tidak habis pikir adalah Ubuyashiki yang dengan beraninya menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Kebencian dan kemarahan pria itu terhadap Muzan jika diibaratkan itu seperti ular berbisa. Dan ular tersebut melingkari perut Ubuyashiki yang sudah sekarat. Muzan tidak menyangka jika Ubuyashiki bisa dengan hebatnya menyembunyikan niat membunuhnya. Hal itu membuat iblis tersebut sempat berpikir, apakah istri dan kedua anaknya itu mengetahui rencana kepala keluarga mereka? Sambil terus meregenerasi tubuhnya, Muzan mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba muncul bola-bola hitam dalam jumlah banyak dan mengepung iblis tersebut. Muzan menyadari jika bola-bola itu adalah jurus darah iblis berupa biji daging yang dimiliki seseorang. Lalu bola-bola tersebut berubah menjadi jarum raksasa dan langsung menusuk tubuh pemimpin iblis tersebut. Muzan terkejut dengan serangan barusan yang membuatnya berhasil dilumpuhkan. Muzan menyadari jika ada seorang iblis yang mengeluarkan jurus darah untuk menyerangnya. Menurutnya paku-paku besar ini bercabang di dalam tubuh Muzan sendiri. Dan hal itu membuatnya tidak bisa mengeluarkan paku-paku tersebut. Sesaat iblis itu berpikir jika semua ini masih terkendali. Karena jika tidak bisa melepaskan diri, Muzan hanya perlu menghisap paku-paku tersebut ke dalam tubuhnya. Namun saat iblis itu mencoba untuk menghisap paku-paku tersebut, Muzan gagal melakukannya. Iblis itu terkejut dan secara tak terduga Tamayo-san muncul di hadapannya. Bahkan dia juga berhasil melukai Muzan dan menusuk perut si iblis dengan begitu dalam. Muzan kaget dengan kemunculan tabib iblis itu. Kenapa Tamayo ada di tempat seperti ini? Tabib itu memberitahu jika paku darah iblis ini adalah milik orang yang sebelumnya Muzan ubah menjadi iblis saat berada di Asakusa dulu. Melihat pakaian yang Tamayo kenakan membuat Muzan menyadari jika tabib iblis itu telah mendatanginya dengan menggunakan jurus kabut asap iblis milik seseorang. Dalam benaknya Muzan bertanya-tanya, apa yang tabib iblis itu lakukan dan apa tujuannya sampai menunjukkan diri seperti sekarang? Sambil tersenyum, Tamayo menjelaskan jika Muzan telah berhasil menghisap pukulannya dan yang ada di dalamnya itu adalah obat untuk mengubah iblis menjadi manusia kembali. Tamayo bertanya, apakah efek dari obat buatannya itu sudah Muzan rasakan? Muzan yang mendengar hal itu amat sangat terkejut. Menurutnya tabib tersebut harusnya tidak akan pernah bisa menciptakan obat seperti itu. Lalu iblis itu memegang kepala Tamayo. Menurutnya tabib itu begitu keras kepala.
Selain itu, Muzan merasa jika kebencian yang tabib itu miliki terhadapnya tidaklah adil. Karena di masa lalu yang membunuh suami dan anak dari Tamayo adalah dirinya sendiri. Bahkan Tamayo memakan mereka semua tanpa ampun. Sambil menangis, Tamayo bercerita, andai dia tahu hal itu akan terjadi, dia tidak akan mau dirubah menjadi iblis oleh Muzan. Karena yang wanita itu inginkan hanyalah bertahan hidup dari penyakit yang dia derita. Dan dia hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Tapi sambil tersenyum, Muzan menyanggahnya. Menurutnya setelah membunuh keluarganya sendiri, Tamayo juga memakan banyak manusia. Bagi Muzan, Tamayo telah melakukan banyak kesenangan dengan memakan manusia-manusia itu. Tamayo membenarkan akan hal tersebut. Dia memanglah membunuh banyak manusia setelah terjatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun dia memiliki cara lain, yaitu dengan mengorbankan diri dan mati bersama Muzan di sini. Dengan begitu, Tamayo akan dapat menebus semua dosa-dosanya di masa lalu. Setelah itu, Tamayo berteriak dan meminta tolong kepada Himejimasan untuk memberikan serangan terakhir. Secara tak terduga, pilar batu itu telah sampai terlebih dahulu di lokasi pertempuran. Mendengar instruksi yang Tamayo-san berikan, sambil berdoa, Gyomai melancarkan serangan pernafasan batunya ke arah Muzan. Dan dengan cepat, serangan tersebut berhasil membuat kepala dari pemimpin iblis itu hancur berkeping-keping. Akhirnya, kepala Kibitsuji Muzan berhasil dihancurkan. Kita diperlihatkan cerita dari Ubuyashiki Kagaya yang meninggal di usia ke-23 tahun. Dia menghabiskan waktu setiap harinya dengan mengunjungi makam pemburu iblis yang telah gugur. Hal itu dia lakukan terus-menerus hingga penyakitnya membuat Ubuyashiki tidak bisa berdiri lagi. Saat pertama kali Gyomai bertemu dengan beliau, Oyakata Sama masih berusia 14 tahun, sedangkan usia dari Gyomai sudah 18 tahun. Dilihat dari sikap yang beliau tunjukkan, Gyomai tidak percaya jika orang itu lebih muda darinya. Oyakata Sama tahu jika Gyomai telah bertarung demi melindungi anak-anak itu, dan dia juga percaya jika Gyomai bukanlah seorang pembunuh. Dulu beliau adalah tipe orang yang berbicara dengan cara yang selalu diinginkan banyak orang. Sejak pertama kali bertemu hingga beliau mati, kesungguhannya tidak pernah berubah. Beberapa waktu sebelum Muzan menyerang, Gyomai menemui Oyakata Sama. Saat itu beliau berpesan kepada pilar batu tersebut jika dalam 5 hari ke depan Muzan akan datang menemuinya. Oyakata Sama meminta pilar itu untuk berperan sebagai umpan agar nanti Gyomai bisa memenggal kepala iblis tersebut. Gyomai yang mendengar hal itu bingung. Bagaimana beliau bisa tahu tentang kejadian tersebut? Sambil tersenyum, Oyakata Sama menjawab jika itu hanyalah nalurinya saja dan tidak ada alasan lain. Menurut Gyomai, di samping gaya bicara dari Oyakata Sama yang begitu spesial, naluri keluarga Ubuyashiki juga luar biasa. Keluarga tersebut membangun kekayaan mereka dan menghindari bencana dengan menggunakan kekuatan memprediksi masa depan. Oyakata Sama merasa jika anak-anak yang lain mungkin tidak akan menerima keputusan yang dia ambil, khususnya menjadikan dia sebagai umpan tersebut. Maka dari itu, Oyakata Sama hanya bercerita soal ini dan meminta tolong kepada Gyomai seorang. Mendengar permohonan tersebut, pilar batu itu meneteskan air mata, dan akhirnya Gyomai menerimanya. Oyakata Sama yang mendengar jawaban itu berterima kasih kepada pilar batu tersebut. Dia juga berharap dengan pengorbanannya ini, semoga saja tidak ada lagi dari anak-anak berharganya yang harus mati dalam pertempuran. Setelah mengingat kejadian itu, Gyomai berhasil mendarahkan serangannya dan menghancurkan kepala dari Muzan. Tapi dalam benaknya, pilar batu itu menyadari jika dia sudah menduga akan mengalami kejadian ini. Seusai prediksi dari Oyakata Sama, orang yang bernama Muzan itu tidak akan mati, meskipun kepalanya telah dihancurkan. Bahkan sebanyak apapun mereka mencoba menyerang iblis tersebut, Muzan akan terus meregenerasi tubuhnya tanpa henti. Gyomai mengingat pesan dari Oyakata Sama. Saat itu beliau merasa jika satu-satunya cara agar dapat menghancurkan Muzan adalah dengan cahaya matahari. Kalau iblis itu tidak mati saat Gyomai menghancurkan kepalanya, kemungkinan dia harus mengulur waktu hingga matahari terbit. Jika dilihat dari kecepatan regenerasi yang Muzan tunjukkan, Gyomai merasa jika iblis itu berbeda dengan iblis-iblis yang pernah dia lawan selama ini. Meskipun sudah melemahkan Muzan dengan ledakan dari Oyakata Sama dan bantuan dari Tamayo, iblis tersebut masih saja memiliki kekuatan yang begitu besar. Gyomai mengambil kesimpulan jika dia harus menahan monster iblis itu, setidaknya sampai matahari terbit. Melihat dia mau diserang lagi, Muzan mengeluarkan jurus darah hitamnya, berupa rantai-rantai berduri dalam jumlah banyak. Rantai-rantai tersebut mengepung Gyomai dari berbagai arah. Tapi dengan sigap, pilar batu itu mengeluarkan pernafasan batu jurus ketiganya dan menghancurkan semua rantai duri tersebut. Tidak lama kemudian, dari belakang Muzan ada Sanemi yang akhirnya datang juga. Pilar angin itu berteriak dan protes dengan apa yang telah iblis tersebut berbuat kepada Oyakata Sama.
Mendengar teriakan itu, Gyomai menyadari jika rekan-rekannya para pilar juga datang untuk membantu. Menurutnya, para pilar yang Oyakata sama percaya itu begitu menakjubkan karena mereka semua datang ke lokasi ini secara bersamaan. Kebetulan Mitsuri dan Obanai juga datang dan bersiap melancarkan serangan mereka. Gyomai memberitahu mereka bertiga jika iblis yang dia serang itu adalah Kibusuji Muzan, dan iblis itu tidak akan mati meskipun kepalanya sudah dipenggal sekalipun. Mendengar ungkapan tersebut membuat Sanemi, Mitsuri, dan Obanai terkejut. Tidak jauh dari mereka, Giyu dan Shinobu yang baru saja datang juga ikutan kaget. Tanjiro yang melihat Muzan untuk kedua kalinya meneriaki iblis tersebut. Sedangkan Muichiro dengan sigap segera mengeluarkan pernafasan jurus keempatnya dan bersiap menyerang iblis tersebut. Setelah mendengar instruksi itu, para pilar yang lain juga dengan sigap bersiap mengeluarkan pernafasan mereka. Shinobu mengeluarkan pernafasan serangga tarian kupu-kupunya. Obanai mengeluarkan pernafasan ular jurus kelimanya. Mitsuri mengeluarkan pernafasan cinta jurus ketiga. Giyu mengeluarkan pernafasan air jurus keempatnya. Sedangkan Sanemi mengeluarkan pernafasan angin jurus ketujuh. Dan Tanjiro juga mengeluarkan tarian dewa bara apinya. Muzan yang dikepung oleh para pilar itu terpojok. Dia diserang menggunakan berbagai macam pernafasan oleh para pilar. Namun Muzan malah tersenyum. Dan secara tak terduga, lantai tempat para pilar itu berpijak berubah menjadi benteng dimensi tanpa batas. Sambil tersenyum penuh kebencian, Muzan berkata jika menurutnya, para pemburu iblis itu tidak akan bisa menyudutkannya. Mereka semua akan dia bawa menuju ke neraka sekarang juga, dan dia akan menghabisi mereka satu persatu. Akhirnya para pemburu iblis itu gagal mendaratkan tebasan, dan mereka semua terjatuh ke dalam benteng tersebut, tidak terkecuali Tanjiro. Saat terjatuh, Tanjiro meneriaki Muzan. Menurutnya iblis itulah yang akan menuju ke neraka. Tanjiro juga berjanji tidak akan membiarkan iblis itu lolos begitu saja dan akan membunuhnya nanti. Muzan yang juga terjatuh itu menantang pemburu iblis tersebut dan menyuruh Tanjiro untuk mencoba saja kalau dia bisa. Dengan para pemburu iblis yang pada terjatuh ke dalam benteng dimensi tanpa batas tersebut menandakan jika pertempuran besar melawan iblis telah dimulai. Nah, itu tadi review Kimetsu no Yaiba yang membahas tentang cerita dimulainya pertempuran final antara para pemburu iblis melawan para iblis, di mana kita diperlihatkan usaha terakhir dari Ubuyashiki dalam membunuh Muzan. Walaupun sebenarnya aksi nekat tersebut hanyalah sebagai pancingan saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.